Tegangan listrik AC 220 volt seringkali tetap kita butuhkan meskipun kita sedang tidak berada di rumah, seperti sedang mudik, camping, mancing di pinggir laut, atau ketika sedang mati listrik. Beberapa peralatan elektronik kecil dipandang urgent untuk tetap bisa dihidupkan meskipun tidak ada listrik. Lalu bagaimana agar peralatan-peralatan elektronik kecil ini tetap bisa dihidupkan dengan tegangan AC 220 volt meskipun sedang tidak ada listrik? Dan yang tersedia hanyalah aki 12 volt kecil yang biasa dipakai untuk motor. Yang dibutuhkan adalah sebuah inverter. Apa itu inverter? Inverter adalah perubah tegangan DC ke bentuk tegangan lainnya. Inverter DC to AC adalah perubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan tinggi tegangan tertentu. Tegangan DC 12 volt bisa dirubah menjadi tegangan AC atau tegangan bolak-balik 220 volt dengan inverter. Di ulasan kali ini kita akan coba membuat mini inverter, sebuah inverter kecil dengan sumber tegangan aki 12 volt untuk menghasilkan tegangan AC 220 volt. Kita mulai dengan membuat rancangannya. Inverter yang paling sederhana bisa dibangun dari rangkaian multivibrator astabil yang skematiknya seperti ini. Multivibrator akan menghasilkan tegangan blok bolak-balik dengan frekuensi yang kita inginkan, yaitu antara 50 hingga 70 Hz. Frekuensi AC listrik di rumah berada pada kisaran itu, dan trafo dengan inti besi yang akan dipakai pada umumnya bekerja pada kisaran frekuensi itu. Setiap transistor bekerja bergantian menghasilkan gelombang blok di kolektornya. Agar gelombang blok simetrik, maka R1 dibuat sama dengan R2 dan C1 dibuat sama dengan C2. Kita mulai dengan menentukan transistor. Ada beberapa pilihan transistor daya menengah yang mampu dilalui arus maksimal 2 ampere pada tegangan 12 volt. Tetapi dari semua itu, yang paling mudah didapat dan mempunyai HFE lumayan besar adalah D313. Kita pakai saja D313. Agar transistor tidak terlalu panas, kita tetapkan saja arus kolektor maksimalnya, misalnya 1 ampere. Dari arus kolektor ini, kita akan tahu arus basisnya, yaitu arus kolektor dibagi dengan HFE. HFE adalah faktor penguatan arus. Maka arus basisnya adalah 0,025 ampere. Tidak usah alergi dengan ulasan seperti ini, tujuannya supaya tidak praktek secara buta. Sekarang kita akan menemukan berapakah nilai R1 jika arus basis sudah diketahui, karena arus basis adalah juga arus yang mengalir pada R1 atau IR1. Sedangkan tegangan pada R1 atau VR1 kita anggap sama saja dengan tegangan supply, yaitu 12 volt. Maka nilai R1 dapat diketemukan dengan tegangan pada R1 dibagi dengan arus yang mengalir pada R1. Maka R1 adalah sebesar 480 ohm. 480 ohm bukan nilai standar, maka dipakai nilai standar yang mendekati, yaitu 470 ohm. Nah, sekarang kita tentukan nilai C1. Ini adalah rumus pendekatan frekuensi kerja multivibrator. Frekuensi harus berada di antara 50 hingga 70 Hz. C dalam farad. Jika untuk C dimasukkan nilai 22 mikrofarad ke dalam hitungan, apakah frekuensinya masih di antara 50 dan 70 Hz? 22 mikrofarad sama dengan 0,000022 farad. Hasilnya adalah 67,69 Hz. Masih bisa. Maka kita gunakan saja untuk C1 22 mikrofarad. Tegangannya bisa 25 volt atau 50 volt. Diagram skematik ini bisa juga digambar dengan cara lain, yaitu seperti ini. Perhatikan R3 dan R4. Jika R3 dan R4 diganti dengan gulungan trafo CT, maka tegangan blok akan ditransformasikan ke gulungan sekunder. Besarnya tegangan yang ditransformasikan sesuai perbandingan antara jumlah gulungan primer dan gulungan sekunder. Pada inverter ini, gulungan sekunder mengeluarkan tegangan AC blok setinggi kira-kira 220 volt.
Nah, inverter ini sudah hampir lengkap. Tambahkan kondensator filter di jalur supply, 220 mikro cukup, sebut saja C3. Sebagai pengaman kesalahan pemberian polaritas, tambahkan dioda 2 ampere di jalur supply. Dan jangan lupa, kasih saklar on off. Boleh juga ditambahkan LED untuk indikator. Sekarang sudah benar-benar lengkap. Mari kita praktekkan apakah rangkaian ini bisa bekerja atau tidak. Karena rangkaiannya sangat sederhana, tanpa PCB pun sebenarnya bisa dibuat. Sambungan-sambungannya kira-kira seperti ini. Jika ditambah LED indikator, jadi seperti ini. Silahkan di capture gambarnya. Menggunakan PCB titik juga mudah. Siapkan saja PCB titik lubang besar. Dipotong cukup 8 x 7 titik seperti ini. Begini rencana penempatan komponennya. Silahkan di capture gambarnya. Jika semua komponen sudah siap, kita mulai dengan menempatkan 2 transistor. Lakukan penyolderan. Kedua emitor transistor disambungkan. Ini akan menjadi jalur ground rangkaian. Pasang R1 dan R2 sesuai dengan letaknya. R2 dipasang berdiri. Lakukan penyolderan. Pasang C2, perhatikan positif dan negatifnya. Solder. Pasang C1, perhatikan positif dan negatifnya. Solder. Pasang D1, anoda dan katodanya tidak boleh terbalik. Solder. Selanjutnya, pasang C3. Perhatikan positif dan negatifnya.
solder. Ini adalah jalur suplai positif rangkaian. Selesai. Sekarang sambungan perkabelannya. Dengan gambar ini, Anda tentu sudah bisa menyusun dengan lengkap. Penempatan di box terserah Anda. Ini yang saya buat. Siapkan keping pendingin untuk transistor. Keping pendingin ini penting karena transistor nantinya akan panas. Trafo yang dipakai boleh 1 ampere, boleh juga 2 ampere. Dalam contoh ini yang saya pakai adalah yang 1 ampere. Transistor perlu ditempelkan erat ke pendingin, karena itu perlu sesuatu untuk menempelkannya. Mungkin pakai ini bisa. Gunakan mur baut kecil. Gunakan isolator mika, banyak tersedia di toko parts elektronik. Selipkan isolator untuk menyekat transistor dengan pendingin sebelum mur baut dikencangkan. Sekarang kencangkan mur baut. Tes isolator dengan avometer ohm kali 10. Tidak boleh terjadi kontak antara kolektor kedua transistor dengan pendingin. Siapkan saklar on off. Di sini yang saya gunakan saklar toggle. Solderkan 2 kabel merah ke saklar. Box ini sudah saya siapkan, sudah diberi lubang-lubang untuk ventilasi udara, lubang saklar, dan sudah dipasang LED indikator dengan R5. Sekarang kita masukkan saklar ke box. Selanjutnya siapkan trafo. Terminal CT diberi kabel merah dan terminal 9 volt keduanya diberi kabel biru. Masukkan trafo dan rangkaian ke dalam box. Lakukan penyolderan. Kabel merah dari trafo disambungkan ke jalur suplai positif rangkaian, yaitu yang tersambung dengan katoda D1. Kabel biru trafo, keduanya masing-masing disambungkan ke kolektor transistor, bisa yang mana saja. Satu kabel dari saklar disambungkan ke anoda D3. Siapkan capit buaya yang disambungkan kabel seperti ini untuk koneksi ke aki. Kemudian satu kabel yang lain dari saklar disambungkan ke kabel positif koneksi aki ini. Kabel negatif koneksi ke aki disambungkan ke jalur ground rangkaian, yaitu yang terhubung dengan emitor kedua transistor. Selanjutnya, kabel positif LED indikator disambungkan ke jalur positif rangkaian. Dan kabel negatif LED indikator disambungkan ke jalur ground rangkaian.
Untuk lubang colokan 220 volt, saya gunakan yang seperti ini, tapi boleh juga menggunakan yang lain. Solderkan kabelnya pada terminal 0 dan 220 volt pada trafo. Selesai. Sebelum ditutup, lakukan pengetesan apakah tegangan 220 di outputnya sudah keluar. Oke. Tutup. Tes untuk charging HP. Oke. Tes dengan lampu 220 volt. Oke. Inverter ini bisa dipakai untuk peralatan elektronik kecil. Kemampuan dayanya sekitar 15 watt. Anda ingin yang lebih besar?